Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan membahas solusi pra-ujian akhir semester 1 kelas 12 untuk bidang studi matematika 4 yang diselenggarakan hari Rabu kemarin tanggal 18 September 2020, live dan eksklusif via Zoom. Mari kita mulai. Untuk soal yang pertama, untuk fungsi fx sama dengan sin x plus cos x pada selang 0 sampai 2pi, maka tentukan turunan pertama dengan definisinya, selang kemonotonan, semua titik ekstrim, selang kecekungan, dan semua koordinat titik beloknya. Pada bagian ini saya akan membahas cara menentukan turunan pertama dengan definisi turunan fungsi. Angka pertama kita misalkan fx sama dengan sin x plus cos x. Maka berdasarkan definisi limit sebagai turunan, kita tuliskan f aksen x sama dengan limit dari h menuju 0 untuk fx plus h dikurangi fx per h untuk setiap x dalam suatu selang i. Sehingga sebagai akibat, kita peroleh f aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari sin x plus h plus cos x plus h dikurangi sin x kurangi cos x per h. Kita kurangkan sin x plus h dengan sin x dan cos x plus h dengan cos x ini menurut rumus jumlah dan selisih sinus kosinus pada trigonometri, hingga kita dapatkan f aksen x-nya sama dengan limit dari h menuju 0 untuk 2 cos setengah kali 2x plus h kali sin setengah h plus dalam kurung min 2 sin setengah kali 2x plus h kali sin setengah h per h. Kemudian kita substitusikan hanya 0 ke dalam fungsi ini sedemikian sehingga kita peroleh bentuk yang ini, 2 cos setengah kali 2x sin setengah h plus dalam kurung minus 2 sin setengah kali 2x kali sin setengah h per h, dan kita keluarkan 2 sin setengah h per h nya seperti ini. Sehingga sebagai akibat kita peroleh nilai f aksen x-nya adalah cos x min sin x. Kemudian untuk soal berikutnya, masih di soal nomor 1, namun di sini kita ditanyakan selang kemonotonan, semua titik ekstrim, selang kecekungan, dan semua koordinat titik beloknya ya. Jadi untuk menjawab soal-soal terkait yang saya cetak tebal berwarna merah ini, kalian tentu sudah menonton video sub 2.7 sampai 2.9 kan? Silakan simak kembali jalan penyelesaian yang sudah saya bahas pada video tersebut. Jadi khusus untuk soal ini saya akan langsung sajikan hasilnya saja. Berikut ini hasilnya. Untuk kemonotonan, dia itu akan naik fungsinya pada selang 0 sampai pi per 4 dan 5 pi per 4 sampai 2 pi. Kemudian ia akan monoton turun pada selang pi per 4 sampai 5 pi per 4. Kemudian untuk titik ekstrimnya, maka fungsinya akan bernilai maksimum pada koordinat pi per 4, akar 2 dan akan bernilai minimum pada koordinat 5 pi per 4, min akar 2. Kemudian untuk kecekungannya, fungsinya akan cekung atas pada selang 3 pi per 4 sampai 7 pi per 4. Kemudian fungsi akan cekung bawah pada selang 0 sampai 3 pi per 4 dan 7 pi per 4 sampai 2 pi. Kemudian untuk koordinat titik beloknya ada 2, yaitu 3 pi per 4, dan 7 pi per 4, Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal bagian yang kedua. Tentukan persamaan garis normal dari kurva x kuadrat plus x cos xy plus 3y kuadrat sama dengan 27 di titik 0,3. Langkah pertama kita tentukan turunan pertama yaitu dy per dx untuk menentukan gradiennya. Sehingga kalau x kuadrat kita turunkan jadi 2x, x cos xy menggunakan turunan dalam dan turunan hasil kali turunan fungsi implisit kita peroleh cos xy plus x kuadrat y kali min sin xy dy per dx plus 6y kali dy per dx sama dengan 0. Kemudian kita dapat mensubstitusikan titik singgungnya yaitu a 0,3 ke fungsi yang ini. Jadi ini kan setelah kita turunkan ruas kiri dan ruas kanannya, kita substitusikan x-nya ke sini sehingga kita peroleh nilai m-nya sama dengan min 1/18, dan menggunakan hubungan m1 kali m2 sama dengan min 1 kita peroleh m normalnya itu adalah 18. Kemudian kita tentukan persamaan garis normal di titik A yaitu 0,3 pada kurva tersebut yang dirumuskan dengan y min y1 sama dengan m kali x min x1. Maka kita peroleh persamaan garis normalnya adalah y min 3 sama dengan 18 kali x min 0 yang sama dengan 18x plus 3. Kemudian kita lanjutkan untuk bagian yang kedua, 2b. Jika y sama dengan fx kuadrat dan f aksen x sama dengan sin 1 per x, maka tentukan dy per dx. Langkah pertama kita misalkan u sama dengan x kuadrat. Yang ini kita misalkan dengan u.
sehingga Y sama dengan FU. Dan dengan menggunakan aturan rantai, kita peroleh dy per dx sama dengan turunan dari Y terhadap U dan turunan dari U terhadap X. Kita dapat menuliskannya dy per dx sama dengan f aksen U dikali turunan dari U terhadap X, yaitu X kuadrat kalau diturunkan jadi 2X, yang sama dengan f aksen X kuadrat dikali 2X, di mana kita substitusikan X kuadratnya itu ke fungsi yang ini, hingga kita peroleh nilainya sin 1 per X kuadrat kali 2X. Sehingga sebagai akibat kita peroleh nilai dari dy per dx sama dengan 2X kali sin 1 per X kuadrat. Kemudian untuk soal bagian 2C, tentukan turunan pertama dari E akar X pangkat akar X kali ln X kuadrat plus arcus cos 3X kuadrat plus 1 minus sinus dalam kurung cos X. Maka pertama kita misalkan fungsi-fungsi ini dengan fx, gx, dan hx ya. Maka kita peroleh turunan untuk fx yaitu E pangkat akar X dari ln X kuadrat dengan menggunakan rumus turunan fungsi pangkat dan logaritma serta aturan hasil kali, kita peroleh f aksennya adalah 1 per 2 akar X kali E pangkat akar X kali ln X kuadrat plus E pangkat akar X kali 1 per X kuadrat kali 2X. Kemudian untuk G aksen X-nya itu kita peroleh min 1 per akar 1 min dalam kurung 3X kuadrat plus 1 kuadrat kali 6X setelah kita menurunkan fungsi arcus cos 3X kuadrat plus 1 ini. Dan untuk H aksen X-nya kita turunkan fungsi sin cos X ini minus sin cos X ini menjadi minus cos kali cos X dalam kurung min sin X. Kemudian kita jumlahkan f aksen, g aksen, dan h aksen menurut aturan jumlah dan selisih turunan fungsi, sehingga kita peroleh turunan pertama fungsi tersebut adalah E pangkat akar X kali ln X kuadrat per 2 akar X plus 2 per X dikurangi 6X per akar 1 min 3X kuadrat plus 1 dikuadratkan plus sin X kali cos X. Ya, kemudian kita lanjutkan ke bagian yang terakhir. Untuk soal bagian 2D, gambar berikut menunjukkan persegi panjang PQRS yang simetri terhadap OB dalam suatu sektor atau juring OABC ya. Jika jari-jari lingkarannya adalah R, sudut AOB sama dengan sudut BOC sama dengan alfa, dan sudut POB sama dengan sudut BOQ sama dengan theta, maka tentukan luas maksimum PQRS dalam R dan theta. Supaya memudahkan kita dalam menyelesaikan persoalan ini, maka saya keluarkan gambar segitiga XOQ ini keluar, yaitu segitiga XOQ yang siku-siku dan putus-putus ini. Kemudian saya keluarkan segitiga YOR keluar, yaitu yang ini. Kemudian saya isikan komponen-komponen panjang dan sudutnya di sini, beserta saya beri indeks tambahan. Sini ya, indeks tambahan itu seperti X dan Y, supaya memudahkan untuk penamaannya ya. Karena panjang OQ adalah R, akibatnya panjang XQ adalah R sin theta, maka panjang XO adalah R cos theta. Sehingga kita dapat menentukan bahwa panjang YR itu adalah R sin theta karena simetris dengan XQ di sini ya. Karena YR adalah R sin theta, maka panjang YO adalah R sin theta per sin alfa kali cos alfa. Dan panjang OR adalah R sin theta per sin alfa. Kemudian luas persegi panjang diberikan oleh PQRS yang sama dengan panjang PQ dikali panjang XY. Dari gambar segitiga XOQ kita peroleh panjang PQ itu sama dengan 2 kali XQ, yaitu 2 kali R sin theta. Kemudian dari gambar segitiga YOR dan segitiga XOQ, maka panjang PQRS ditunjukkan oleh panjang XO yang ini dikurang panjang OY, yang dapat ditulis dengan XY sama dengan R cos theta dikurang R sin theta per sin alfa dikali cos alfa. Substitusikan PQ dan XY demikian sehingga kita peroleh luas PQRS sama dengan 2R kuadrat sin alfa kurang theta kali sin theta per sin alfa. Kemudian untuk lanjutannya, dari baris sebelumnya kita telah mendapatkan nilai dari luas PQRS itu fungsinya adalah 2R kuadrat sin alfa kurang theta kali sin theta per sin alfa. Perhatikan yang saya beri warna merah ini yang akan saya turunkan fungsi luas terhadap theta. Kemudian luas maksimum diberikan oleh L aksen theta sama dengan 0. Kemudian kita turunkan fungsi luas tersebut sehingga L aksen theta sama dengan 2R kuadrat per sin alfa, yang warna hitam ini adalah konstantanya saya keluarkan,
Dan sin alfa min theta kali sin theta kalau saya turunkan menjadi sin alfa min theta cos theta min cos alfa min theta sin theta. Sehingga L aksen theta sama dengan 2R kuadrat per sin alfa kali sin alfa min 2 theta. Ini menggunakan rumus selisih sudut pada sinus. Maka luasnya akan maksimum saat yang warna merah ini bernilai 0. Sehingga alfa sama dengan 2 theta dan theta sama dengan setengah alfa. Substitusikan theta sama dengan setengah alfa ke luas PQRS, maka kita akan peroleh luas PQRS maksimumnya adalah 2R kuadrat sin kuadrat setengah alfa per sin alfa sama dengan R kuadrat tan setengah alfa. Karena dia minta tadi dalam theta, maka di sini dapat kita tuliskan juga dengan R kuadrat tan theta, tidak apa-apa. Oke, demikian pembahasan praulum kali ini. Selamat belajar, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya semester depan.